Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ya, perkenalkan, nama saya Adli Muzaki, NIM 18043069. Di sini saya ingin memenuhi tugas sistem informasi manajemen sebagai berikut. Ya, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah Define Decision Support System (DSS) and Group Decision Support System (GDS) and describe the role they play a business. Di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk DSS sendiri itu biasa disebut dengan sistem mendukung keputusan, yang dimana sistem ini berbasis software yang dimaksudkan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan dengan mengakses sejumlah besar informasi yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi yang terkait dan terlibat dalam proses bisnis organisasi itu sendiri, seperti sistem otomatis kantor, sistem prosesan transaksi, dan lain-lain. Dan DSS juga menggunakan ringkasan informasi, pengecualian, pola, dan tren menggunakan model analisis sistem pendukung keputusan membantu dalam pembuatan keputusan, namun tidak harus memberikan keputusan itu sendiri. Jadi, para pengambil keputusan itu dia mengumpulkan informasi yang berguna dari data-data mentah, lalu dokumen pengetahuan pribadi, baik itu di dokumen pengetahuan pribadi ataupun model bisnis, untuk mengidentifikasikan dan memecahkan masalah dan membuat keputusan DSS itu, dan buat keputusan. Dan dalam membuat keputusan GDSS ini lebih menjabarkan kepada suatu sistem yang berbasis komputer yang tentunya mendukung kelompok yang terlibat dalam satu tugas dan satu tujuan bersama, dan yang menyediakan interfase bagi suatu lingkungan yang digunakan bersama. GDSS juga memungkinkan melakukan beberapa pemecahan masalah, baik itu secara bersama sekalipun gitu. Sebagai satu kelompok untuk mencapai solusi dari pemecahan masalah yang sebelumnya. Dan pemecahan masalah juga biasanya itu dapat diwakili sebagai komite atau tim proyek para anggota kelompok dalam berkomunikasi secara langsung melalui GDSS itu sendiri. Ya, selanjutnya. Define expert system and describe the role they play in a business. Di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk sistem pakar atau yang disebut expert system ini lebih kepada sistem yang berusaha untuk mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer ini dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Dan sistem pakar ini biasanya itu dirancang agar dapat menyelesaikan suatu masalah tertentu dengan meniru kerja dari para ahli, sebagaimana dikatakan oleh Kusuma Dewi. Dan pakar yang dimaksudkan di sini itu ialah orang-orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah dan namun tidak dapat diselesaikan oleh orang awam. Contohnya saja bisa lihat kayak seperti dokter, mekanik, montir, psikologi, dan lain-lain. Sistem pakar ini atau disebut dengan expert system ini merupakan paket perangkat lunak atau paket program komputer yang ditujukan sebagai penyedia nasihat dan sarana membantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialisasinya, seperti spesialisasi dalam sains atau rekayasa, matematika, kedokteran, pendidikan, dan lain-lain, masih banyak lainnya. Dan sistem pakar juga merupakan subset dari artificial intelligence, sebagaimana yang dikemukakan oleh Orhami. Selanjutnya, itu pada dasarnya gitu, sistem pakar juga ditetapkan untuk mendukung aktivitas pemecahan masalah, yang dimana beberapa aktivitas dalam pemecahan masalah yang dimaksud itu bisa seperti interpretasi. Dan di sisi lain gitu, sistem pakar juga dia membuat kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data mentah yang dijadikan untuk pengambilan keputusan dari hasil observasi, termasuk pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi, sinyal, dan lain-lain.
Dan dan diprediksi itu dapat memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari suatu situasi tertentu. Contohnya saja kayak prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan masih banyak prediksi-prediksi lainnya. Dan didiagnosis juga itu dapat menentukan sebab malfungsi dalam suatu situasi kompleks yang didasarkan pada gejala-gejala yang teramati oleh diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain-lain. Khususnya untuk perancangan desain. Dalam menentukan konfigurasi komponen-komponennya juga sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu pula. Itu bisa dicontohkan dengan perancangan layout sirkuit bangunan perencanaan. Dan kalau untuk merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, itu bisa dicontohkan contohnya kayak perencanaan keuangan militer. Dan kalau untuk sebagai monitoring dan membandingkan hasil pengamat dengan kondisi yang diharapkan, itu bisa dicontohkan seperti kayak computer aided monitoring system debugging. Sedangkan untuk menentukan dan menginterpretasikan cara-cara untuk mengatasi malfungsi, itu bisa kita lihat contohnya itu dengan adanya pemberian resep obat terhadap kegagalan instruksi. Dan kalau untuk mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek, contohnya bisa melakukan dan mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain objek itu sendiri. Nah, contohnya saja kita juga dalam mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain objek itu dengan melakukan instruksi dalam diagnosis dan debugging kontrol melalui aturan tingkah laku dari suatu environment yang kompleks. Nah, itu tuh contohnya saja dengan melakukan kontrol terhadap interpretasi, prediksi perbaikan, dan monitoring kelakuan sistem. Ya, di sini kita bisa lihat juga bahwasannya pertanyaan selanjutnya adalah how can a manager use automation, streamlining, and business process re-engineering to gain operational efficiency and effectiveness. Di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk berbicara tentang BPM atau yang disebut dengan manajemen proses bisnis, itu bisa diartikan sebagai sebuah pendekatan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui pembangunan otomisasi, yang mana proses dan ketangkasan itu diperuntukkan untuk mengelola suatu perubahan. Di sisi lain, BPM juga membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada proses bisnis seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan workflow. BPM juga meningkatkan kualitas proses bisnis melalui penyediaan mekanisme feedback yang lebih baik. Review yang berkesinambungan dan real time akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi masalah dan kemudian mengatasinya secara lebih cepat sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar, dan timbullah sebuah solusi dari BPM untuk bisa memfasilitasi perusahaan dalam memodelkan proses bisnis yang dimilikinya, mengotomisasi jalannya proses bisnis tersebut, serta memonitor jalannya proses serta memberikan cara yang mudah dan cepat ketika perusahaan itu akan melakukan perubahan proses bisnis dalam meningkatkan performanya. Selanjutnya, what is artificial intelligence? What are the 5 types of a system? What applications of AI of the greatest business value? Di sini kita bicara bahwasannya untuk berbicara tentang artificial intelligence atau yang disebut dengan AI, itu lebih dikenal dengan kecerdasan buatan yang dikelola oleh manusia melalui mesin untuk meniru tindakan manusia seperti berpikir seperti manusia pada umumnya. Dan artificial intelligence juga merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan yang sama. Yang sama halnya seperti manusia itu membutuhkan pengalaman serta data supaya dalam kecerdasannya gitu. Dan artificial intelligence juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah strong AI, yang kedua adalah weak strong AI. Yang dimana strong AI itu merupakan sistem yang dikenal dengan kemampuan kognitif manusia dan disajikan dengan tugas yang tidak dikenal. Sistem strong AI juga ternyata dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Sedangkan untuk weak AI
artificial intelligence itu merupakan sistem yang dirancang khusus dan dilatih untuk untuk mengeksekusi tugas tertentu. Jadi dia hanya tugas-tugas tertentu doang yang bisa dikerjakan oleh Weak AI ini. Dan asisten pribadi virtual seperti yang terdapat pada Apple Siri itu merupakan salah satu contoh dari Weak AI. Nah, di sisi lain untuk karakteristik ideal dari artificial intelligence itu lebih kepada sebuah sistem yang mengambil tindakan untuk memiliki peluang terbaik dalam mencapai tujuan tertentu dan mempertimbangkan dan melakukan sesuai dengan kemampuannya untuk merasionalisasikan dari kegiatan yang telah dijalankan. Selanjutnya, untuk AI sendiri itu berperan itu sebagai kemampuan sistem yang diperuntukkan untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, dan dia juga menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan peran dari AI dalam bidang ekonomi bisa kita lihat seperti bisa memudahkan perkembangan ekonomi suatu bangsa. Misalnya saja kita bisa melakukan transaksi jual beli hanya dalam lingkup suatu bank, dalam lingkup tertentu dan menggunakan sistem scanning pada smartphone. Kemudian barang tersebut itu akan otomatis terbayar melalui sistem itu sendiri. Dan itu contohnya dari AI ya. Dan peran AI juga dalam bidang industri bisa kita lihat itu emang sangat penting, karena dalam industri AI itu memerlukan bantuan kecerdasan buatan untuk memudahkan suatu perusahaan dalam mendapatkan hasil ataupun mencetak produksinya. Contohnya saja dalam sebuah perusahaan itu, suatu perusahaan itu memiliki tipe produk dan hal-hal lain yang membantu kinerja dalam suatu perusahaan. Dan dengan adanya AI itu sebuah perusahaan bisa dengan mudah itu menghitung secara otomatis setiap produk-produk yang akan dibuat hingga terbentuk, baik itu dari beratnya, tipe produknya, dan lain-lain. Dan juga kecerdasan buatan tersebut dapat memilih mana produk yang tidak diinginkan dari perusahaan tersebut. Itu merupakan bantuan keluaran dari AI sendiri. Itu adalah artificial intelligence. Selanjutnya, jelaskanlah contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan DSS dan GDSS, serta contoh keputusan-keputusan yang dihasilkan dari keberadaan ES. Apa kesimpulan yang bisa saudara ambil? Di sini kita bisa lihat bahwasannya untuk DSS sendiri itu merupakan sebuah sistem informasi yang diharapkan itu bisa membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusannya. Hal yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa keberadaan DSS itu bukan untuk menggantikan sepenuhnya tugas manajer, tapi untuk menjadi sarana penunjang atau yang disebut dengan tools bagi mereka. Jadi fungsinya adalah untuk membantu mengambil keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa informasi. Sistem ini juga inilah yang mendukung keputusan semi terstruktur dan tak terstrukturnya dari sebuah perusahaan. Nah, di sisi lain ternyata DSS itu diterapkan untuk proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir pada sebuah PT, misalnya PTX. Nah, salah satunya PTX itu yang akan disorot dalam hal ini adalah cara pilihan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ada pada suatu jabatan tertentu. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu sistem mendukung keputusan untuk proses profil matching and analysis gap yang dibuat berdasarkan data dan norma-norma SDM yang terdapat di sebuah perusahaan tersebut. Itu kita sebut dengan PTA misalkan. Nah, menjadikan proses profil matching ini dilakukan untuk menentukan rekomendasi mana sih karyawan yang dalam sistem kenaikan jabatannya dan pencalonan karirnya itu bisa dibedakan seperti itu. Nah, di sini tuh bisa kita lihat bahwasannya untuk penentuannya bisa dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama itu adalah kapasitas intelektual, yang mana sikap kerja, dan yang kedua itu sikap kerja dan perilaku. Hasil dari proses ini berupa ranking karyawan sebagai rekomendasi bagi pengambil keputusan untuk milih mana sih karyawan yang pantas, mana sih karyawan yang cocok pada jabatan yang kosong tersebut dan difungsikan untuk mengisinya. Nah, software ini juga dibuat dengan menggunakan Microsoft Access 2000 untuk database dan Borland Delphis sebagai compilernya. Dan yang perlu kalian tahu juga bahwasannya dari hasil implementasi sistem itu disimpulkan bahwa dengan penggunaan software ini itu benar-benar sangat membantu proses pengambilan keputusan terhadap profil matching proses kenaikan Jadi profil matching proses kenaikan jabatan dan perencanaan karir dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, langsung saja
Dan contoh saja ya, saya sebut itu adalah perusahaan IBM, yang mana begitu juga banyak perusahaan lain-lain di luar sana. Dan dalam memulai sistemnya itu memang sistem pendukung keputusan kelompok untuk itu saling memperbaiki dalam penunjangnya. Dan di mana contohnya kasus khusus yang melibatkan manajer pabrik karena tidak dapat mengidentifikasi penyebab masalah dengan shop floor control. Contohnya saja yang dimana setelah pertemuan selama 2 jam dengan personel pabrik, semua yang dihasilkan ternyata hanya argumen dan prasangka buruk gitu, perasaan buruk saja. Jadi mana kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Jadi setelah bertemu dengan fasilitator sistem pendukung keputusan kelompok perusahaan, manajer itu memutuskan untuk memiliki 10 karyawan pabrik, dirinya sendiri dan 2 analisis junior yang berpartisipasi dalam sistem pendukung keputusan kelompok. Menjadikan gitu mereka ini yang sudah terpilih itu akan menggunakan brainstorming dan voting elektronik untuk menyelesaikan masalah subfloor control manager dan fasilitator guna memutuskan topiknya. Apa isu utama dalam memperbaiki software control. Setelah itu barulah dilakukan yang namanya brainstorming selama 35 menit dan mengumpulkan 645 baris sasaran, gagasan, dan komentar tentang bagaimana sih untuk memperbaiki software control ini. Tentunya manajer itu menemukan bahwa dia mendapatkan informasi yang bermanfaat tentang masalah ini. Untuk pertama kalinya sebuah daftar itu disusun dari komentar dan kemudian anggota kelompok itu bisa dengan mudahnya itu menentukan sesuai urutan kepentingannya. Apa sih yang menjadi kepentingannya, dan hasilnya itu dipajang dan diisikan berlangsung selama 10 menit. Dan selanjutnya manajer itu akan melanjutkan diskusinya kepada para peserta dan memberikan hard file dari semua diskusi serta hasil voting dari kelompok tersebut yang sudah menjadi keterlibatan di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya, jelaskan apa sih yang harus DSS dan GDSS menjadi satu paket dalam sebuah entitas bisnis. Haruskah dibangun dan diimplementasikan berbarengan? Dan perusahaan seperti apa sih yang harus punya DSS dan GDSS? Dan perusahaan seperti apa pula yang cukup dengan DSS saja? Jelaskan pula contoh DSS maupun GDSS pada sebuah entitas bisnis. Menurut saya, untuk perusahaan-perusahaan mana sih yang pantas? Ya jelas, itu semua relatif dan tergantung dari berbagai keputusan utama dalam organisasi yang dibuat oleh grup secara kolektif. Jadi menurut saya bisa jadi iya. Kenapa? Karena dengan mengumpulkan seluruhan grup secara bersama dalam suatu tempat dan waktu, itu merupakan hal yang sulit dan mahal. Sehingga pertemuan ini tentunya akan memakan waktu lama, serta keputusan yang dihasilkan nantinya itu bisa dikatakan tidak terlalu memuaskan seperti itu, dan tak terlalu baik dan tidak bisa dijadikan sebagai acuan gitu dalam peningkatan kinerja grup-grup yang sebelumnya. Tentunya sudah dibantu oleh teknologi informasi yang muncul dalam istilah seperti groupware, electronic meeting system, collaborative system, dan grup dan lain-lain, dan grup DSS. Dan grup DSS yang digunakan ya tentunya. Dan satu contoh dari implementasi grup DSS ini, saya contohkan itu Total Quality Management atau yang kita sebut dengan TQM. Ini merupakan contoh dari DSS group. Itu adalah Total Quality Management. Dari bagaimana sih kualitas keseluruhan dari suatu manajemen, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya saja bisa dicontohkan dalam perusahaan Telkom, bahwasannya salah satu perusahaan yang menggunakan sistem DSS di dalam era persaingan yang ketat, rencana dalam jangka menengah dan panjang tidak lagi menarik karena tuntunan supply dan bisa selalu senantiasa bergeser dari periode ke periode selanjutnya. Dan DSS juga dijadikan sebagai metode pengambilan keputusan yang taktis untuk pengembangan fasilitas telekomunikasi yang diperlukan karena perubahan kriteria dan asumsi pendukung yang juga berubah dengan sangat cepat. Sebagaimana dalam hal ini PT Telkom itu membuat
suatu aplikasi yang dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Dan aplikasi yang menggunakan Telkom Service itu juga akan membantu pengambilan keputusan karena hasilnya yang bersifat matematis sebagai kesimpulan. Aplikasi ini akan mendapat akan dapat sangat membantu sebagai evaluasi dalam pemilihan dan pengembangan suatu jaringan akses yang tepat satu dan akan selalu dikembangkan oleh PT Telkom. Karena Telkom as Service ini juga berfungsi agar hubungan antara PT Telkom dan customer itu terjalin dengan baik. Dan dengan adanya Telkom as Service, PT Telkom juga bisa mengatasi saran-saran yang diberikan oleh customer untuk mengembangkan bisnisnya. Apa saja yang harus dilakukan oleh sistem manajemen PT Telkom itu sendiri. Terutama saran tentang Telkom Speedy, apakah itu melalui saluran wireless, fleksi, atau hanya bisa dengan menggunakan wireline, direct line cables. Itu contohnya yang untuk PT Telkom itu sendiri dari DSS. Itu PT Telkom ternyata sudah bisa mengembangkan yang namanya itu Telkom as Service, yang bisa benar-benar menjadikan hubungan antara PT Telkom dengan customer service dengan customer itu terjalin dengan mudah, seperti itu. Selanjutnya itulah dengan adanya DSS itu akhirnya ya PT Telkom itu bisa dengan cepat menanggapi seluruh keluhan-keluhan pelanggan dan bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan oleh perusahaan ke depannya untuk menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Sehingga dengan menggunakan DSS memberikan keuntungan bagi dua pihak, baik itu dari segi PT Telkom maupun dari segi consumer yang menggunakan jasa dari PT Telkom itu sendiri. Dan DSS juga memberikan keuntungan dari segi customer karena dengan menggunakan DSS, konsumen itu dapat menyampaikan seluruh keluhan-keluhan, seluruh kendala-kendala yang dialami dalam keberlangsungan penggunaan jasa Telkom ini sendiri. Sedangkan dari PT Telkom itu DSS juga bisa dirasakan juga keuntungan secara langsung dengan membuat konsumen itu bisa lebih percaya dengan PT Telkom. Dan saran-saran serta keluhan yang diberikan oleh konsumen itu bisa langsung ditanggapi oleh cepat dan diperbaiki dan dievaluasi, sehingga PT Telkom itu dapat mengevaluasi gitu kan kurang-kurangan yang ada dalam keberlangsungan kinerja jasanya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan Anthem benefits from more business intelligence, itu question 1 sampai 4. Nah, untuk question 1 langsung saja ya. Why did Anthem need better data and analytics tools for human resources? What management, organization, and technology factors contribute to Anthem needs for the better data and analytics? Di sini kita bisa lihat bahwasannya ketika ada Anthem tersebar di banyak sistem dan spreadsheet itu memang memungkinkan gitu. Jadi kalian harus tahu spreadsheet itu merupakan sebuah aplikasi dan sebuah sifat gitu yang terkandung dalam sebuah teks gitu. Jadi dia kayak menandakan jangkauan tertentu seperti itu. Jadi ketika ada sebagaimana yang Anthem sudah kita ketahui, Anthem itu telah menyebar di banyak sistem dan spreadsheet yang itu memungkinkan banyaknya kesalahan yang terjadi atau yang miskomunikasi lainnya. Dengan mengubah data SDM dan manajemen analitik itu dapat memahami apa aja sih yang terjadi dengan karyawan serta memahami di mana sih sumber daya yang perlu dipindahkan atau dihapus dengan mengubah data dan analitik sumber daya alam itu sendiri. Dan kemudian memungkinkan Anthem ini untuk bisa berjalan lancar, diikuti dengan kesalahan yang minimal dan lebih sedikit waktu, upaya dan uang yang dimasukkan untuk mungkin orang itu meriksa dan memasukkan data atau data karyawan itu atau pelanggan ke dalam database. Jadi Anthem ini memang sudah banyak tersebar baik itu di sistem maupun di spreadsheet ya, dan memungkinkan itu memang banyak kesalahan atau miskomunikasi yang terjadi seperti itu.
Selanjutnya, describe the business intelligence capabilities of the PDC portal. Di sini bahwasanya dikritanya tentang business intelligence atau yang disebut dengan kecerdasan bisnis. Ini bisa kita maknai sebagai penggabungan analitik bisnis, penambangan data, visualisasi data, alat dan infrastruktur data, serta praktik terbaik untuk membantu organisasi membuat lebih banyak keputusan berbasis data. Sebagaimana dalam praktiknya yang kita ketahui bahwasanya banyak kecerdasan bisnis modern yang sudah banyak berkembang sedemikian rupa. Khususnya ketika kita sedang memiliki pandangan terhadap komprehensif tentang data organisasi. Dan di situ kita bisa menggunakan data tersebut gitu untuk mendorong perubahan, menghilangkan inefisiensi dan dengan cepat beradaptasi. Dan kita bisa dengan cepat gitu beradaptasi dengan perubahan pasar atau pasukan kecerdasan bisnis dengan pasar ya, atau pasukan kecerdasan bisnis itu bisa dikatakan juga sebagai istilah payung yang mencakup proses dan metode pengumpulan, penyimpanan dan analisis data dari operasi atau kegiatan bisnis untuk mengoptimalkan kinerjanya. Nah, semua hal ini bersatu untuk menciptakan pandangan komprehensif tentang bisnis dan diperuntukkan juga untuk membantu orang dalam membuat keputusan yang lebih baik dan dapat dilakukan penindak untuk evaluasi ke depannya, seperti itu, penindak lanjutan. Selanjutnya, what group in the company benefit from Anthem's new analytics tools? Explain your answer. Jika ditanya yang benefit ya, bahwasannya untuk keuntungan sendiri bisa kita lihat bahwasannya saat ini tuh Anthem telah menerapkan namanya keterampilan analitisnya secara internal untuk mempertajam keputusan tentang cara menyebarkan dan mengembangkan karyawannya sebagai sumber daya strategis. Di sisi lain Anthem juga membuat pusat data dengan berbasis cloud portal atau PDC yang dashboard itu kecerdasan tenaga kerja. Itu ternyata interaktifnya memungkinkan pengguna sumber daya manusia, SDM, dan Anthem lainnya itu mengakses dan mengajukan pertanyaan seperti menggunakan data internal ataupun pihak ketiga gitu. Menjadikan portal ini ternyata bisa untuk melayani gitu cukup banyak orang, yaitu bisa melayani 56.000 karyawan dan menyajikan data di dashboard, grafik, laporan, serta format visual lainnya yang mudah tentunya kita pahami dan bisa pula untuk dimanipulasi gitu. Alias manipulasi kayak diubah sesuai dengan data-data yang ada seperti itu. Selanjutnya, how did Anthem News data analytic capabilities change the human resources function at the company? Di sini kita bisa lihat bahwasannya data sumber daya manusia dan bakat Anthem yang digunakan di antara banyak sistem yang berbeda. Yang dimana ternyata Anthem ini digunakan gitu di antara banyak sistem berbeda dan bersifat distributed, menjadikan gitu sistem tersebut memang sulit untuk dibandingkan dengan kelompok bisnis lainnya. Di sisi lain ternyata dengan berkembangnya Anthem Talent Insight juga membantu kelompok bisnis lain dalam membantu kelompok bisnis lainnya gitu dalam menunjang sumber daya manusianya guna untuk memanfaatkan dengan lebih baik. Dan dari mana sih karyawan ini dapat mengakses bisnis fungsionalnya dan memiliki akses ke data untuk audit bisnis mereka gitu. Dan tentunya juga dapat meningkatkan perekrutan, promosi, dan pengembangan karyawan, serta Departemen Sumber Daya Manusia dengan program Anthem itu sendiri. Dan Anthem juga membutuhkan alat analitis yang lebih baik yang bisa ditampilkan datanya di seluruh perusahaan yang telah terstandarisasi tentunya ya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.